Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Utomo. Saya dari kelas A28. Tentunya di UIN Syekh Nurjati Cirebon, di mana saya akan mempraktekkan praktek ibadah di bab yang pertama, yaitu tentang toharoh. Toharoh itu ada dua, di mana ada bersuci menggunakan wudhu dan bersuci dengan tayamum, karena dari hadas besar dan hadas kecil, dimana wudhu adalah diawali karena sebelum sholat harus bersuci terlebih dahulu, dan wudhu harus suci dari hadas dan najis. Kemudian tayamum diperlukan jika tayamum itu dimana waktu sholat sudah masuk, kemudian tidak ada air, baru ada debu, maka kita bisa bersuci dengan menggunakan debu gitu. Oke, kita praktekkan. Yang pertama adalah di bagian wudhu, dimana dimulai dari kita niat, kemudian kita membasuh, cuci tangan, membasuh wajah sampai berurutan tertib sampai membasuh kaki sampai mata kaki gitu. Ikuti untuk yang pertama. Oke, siapkan, kita mencari keran, atau di masjid-masjid juga banyak keran. Kemudian kita mempraktekkan cara berwudu. Kita naikkan dulu kaki kita karena harus kena sampai siku kita bersih. Kita niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Kemudian kita pegang airnya dengan membasuh kedua tangan kita. Kemudian kita berkumur dan islim sampai 3 kali. Kemudian basuh wajah kita, muka kita sampai kena umbun-umbun kepala kita. Kemudian sampai di basuh kemudian sampai siku kita, kemudian sampai batuk kepala kita kena, kemudian sampai kena telinga kita sama 3 kali. Kemudian yang terakhir kita basuh kaki kita sampai ke mata kaki. Baik, itu tadi kita sudah mempraktekkan tentang wudhu. Nanti selanjutnya kita sambung di tayamum. Ketika kita sudah tidak menemukan air, maka kita diperbolehkan bersuci dengan menggunakan debu, yaitu tayamum. Ikuti selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita selanjutnya akan melanjutkan toharoh yang kedua kita dengan cara bersuci, yaitu kita lanjut di bab toharoh, yaitu tayamum. Tapi jangan lupa ketika tayamum harus tahu niatnya. Nawaitu tayamum alistibahatis sholah fardholillahi ta'ala. Kita cari ini debu, kita umpamakan debu itu kita di depan kita. Kemudian cari tempat yang debunya yang bersih dari najis ataupun hadas, kita praktekkan. Kemudian ketika sudah niat sudah mencari ke sana ke sini, tidak dapat air sekitar 2 km sampai tidak ketemu, berarti kita diperbolehkan kita tayamum dengan niat kita tidak meninggalkan sholat, maka tayamum juga diperbolehkan. Baik, kita juga hampir sama dengan wudhu, kita naikkan tangan kita ini harus terbuka semuanya, kemudian kita debu, kemudian ambil, kemudian kita ketukkan sampai agar tidak terlalu tebal, nanti akan kena muka kita semuanya.
Oke, kita caranya langsung dari tangan kanan ke kiri. Nah, kita sampai ke siku. Nah, harus kena mengusap. Kemudian gantian yang kiri dari tangan kanan, kemudian sampai siku. Kemudian kita letakkan kembali. Kemudian kita ketukkan kembali, kemudian ke wajah kita. Setelah itu kita berdoa, baik wudhu ataupun tayamum. Setelah sholat, setelah tayamum atau wudhu, kita berdoa sesudah wudhu dan sesudah tayamum. Doanya seperti apa? Seperti ini: asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kemudian kita baru dinyatakan sahnya untuk melakukan sholat wajib kita ataupun sholat sunnah. Maka kita jangan sekali-kali meninggalkan sholat, karena wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Makanya kita selalu harus mendirikan sholat dengan baik, tidak ada yang tertinggal gara-gara sesuatu hal, baik senang ataupun sedih. Pokoknya ilaliko, sholatlah adalah tiangnya agama. Terima kasih dari saya, Pak Yutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.